Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore dan malam bagi teman-teman yang melanjutkan pelajaran ini. Semoga tidak bosan ya. Semoga tidak bosan. Jadi hari ini kita akan kenalan sama trust atau tiang penopang. Sebenarnya tiang penopang bukan translate yang proper untuk trust. Jadi kita bilangnya trust aja ya. Oke, lanjut. Nah, kita kenalan sama Menara Evil dulu. Menara Evil ini teman-teman gimana? Ternyata Menara Evil ini adalah kumpulan trust ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Nih juga ada jembatan Ark ya. Jembatan Ark ini juga dibantu pembebanannya oleh trust. Sangat exciting ya. Bagaimana trust bisa membantu suatu struktur untuk menangani beban-bebannya. Nah, ini juga atapnya ini kayaknya bandara ya. Atapnya itu adalah kumpulan trust juga. Nah, ini stadion tuh atap-atapnya itu kumpulan trust ya. Terakhir jembatan trust, of course. Kita lanjut. Nah, ini ada video dulu dari teman kita namanya Abdul 0805. Teman-teman bisa ini videonya saya jadikan referensi. Mohon maaf Abdul kalau lihat video saya. Jadi teman-teman yang lihat video saya juga bisa ikuti ya, follow Abdul di TikTok di Abdul 80805. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita contoh. Gimana sih struktur bangunan ini? Yuk kita bahas. Next, kita bahas gedung Zaha Hadid yang mana lagi nih? Komen sini ya. Struktur gedung ini terdiri dari struktur beton sebagai struktur intinya dan diselimuti space frame sebagai rangka luar yang menjadi rangka fasad dari gedung ini. Struktur space frame memungkinkan kita untuk membangun konstruksi dengan berbagai bentuk dan akan menghemat waktu dalam pekerjaan konstruksinya. Dan semua space frame pada gedung ini disambungkan dengan baut. Berapa baut ya yang dipakai? Gedung ini diselimuti 15.000 panel dengan bentuk dan geometri. Oke, cukup ya. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa space frame itu di gedung fasad itu adalah kumpulan truss. Wah, truss sangat penting ya. Nanti teman-teman bisa belajar lagi ada namanya exoskeleton. Simple is so super exciting. Kita lanjut aja. Makasih Bang Abdul. Gimana sih struktur bangunan ini? Yuk kita bahas. Next. Kita lanjut ya. Nah, jadi ini apa sih bedanya beam dengan truss itu? Jadi ternyata beam ini ketika dibebani maka beam akan merespon dengan terbentuknya respon lainnya seperti adanya gaya lintang atau shear force atau geser dan momen itu terbentuk ya. Jadi ketika beam, nah bedanya dengan truss, ternyata truss ketika dia dibebani maka tidak terjadi shear force dan momen, tidak terjadi geser dan momen, melainkan hanya terjadi beban aksial. Jadi dia hanya merespon dan menerjemahkan beban itu sebagai beban aksial. Kita lanjut. Nah, contohnya begini. Nah, ini lebih memperjelas ya bahwa shear force bending moment. Nah, jadi kita mengerjakan beam itu dengan yang kemarin kita persamaan equilibrium sigma fx, sigma f dan sigma m sama dengan 0. Sementara kalau teman-teman meninjau truss itu kan ketika dibebani ternyata yang dihitung hanya axial force-nya. Jadi ya ini kita menghitung truss hanya dengan dua persamaan, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Jadi ketika menganalisis truss berarti kita menganalisa axial force-nya atau gaya aksialnya, bukan shear force atau bending moment. Lanjut, kita mengecek kestabilan truss ya. Jadi pertama-tama sebelum kita melaju ke metodenya, kita harus mengecek kestabilan trussnya dulu. Sebuah struktur harus mengalami equilibrium stabil jika dibebani dengan beban apapun. Contoh ya. Nah, ini apakah ini equilibrium? Kita lihat apakah ini equilibrium. Jadi kan ada 3 roll ya.
ada 3 roll di sini, ada beban P. Nah, ini equilibrium ya. Tidak usah dihitung, ini equilibrium karena ada beban AY, ada beban ada AY yang menopang P. Nah, kita lihat contoh kedua. Ketika beban P diubah ya. Jadi di sini kan ada 3 gaya, 3 reaksi. Nah, tapi ini tidak equilibrium. Kenapa tidak equilibrium? Karena roll hanya mengakomodir beban vertikal ya, bukan horizontal. Jadi tidak ada sigma fx-nya. Sigma fx-nya itu sama dengan P. Itu tidak dengan 0, berarti dia tidak 0, berarti dia tidak equilibrium. Nah, dampaknya apa? Nih. Jadi kedua sistem yang stabil, yang stabil yang A ya. Nah, itu bisa ada adit. Nah, sigma fx P tidak 0. Nah, jadinya apa ya? Jadi seperti itu. Ulang. Jadinya terdorong ke depan ya. Motionnya seperti itu. Jadi tidak stabil. Nah, keadaan ini disebut tidak stabil secara eksternal atau externally unstable. Kita lanjut lagi. Nah, suatu sistem itu harus stabil secara eksternal. Kita coba sistem ini, ada kotak, ada beban P. Nah, di sini ada X, dx plus P-nya, sigma F-nya, sigma F-X-nya begitu, sigma F-nya begitu juga, sigma MA-nya begitu. Nah, ini kalau kita lihat sistemnya secara eksternal itu stabil ya. Jadi ada gaya kan gini kan. Pasti mana ya? Sorry. Ada gaya kesini kan. Gitu kan. Nah, intinya ada gaya yang menopang beban P kan. Ada yang menolong lah. Ada yang menolong beban P. Nah, ini externally stabil. Tapi apakah dia internally atau internalnya stabil? Kita bisa lihat. Jadi kita potong dulu ini ya. Ini kita potong. Jadi akan seperti ini. Nah, ada dua gaya kan, AY dan DY. Nah, berarti D ini tidak stabil karena ketika kita sigma fx-nya lagi, ternyata sigma fx-nya sama dengan P. Sigma fx-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia ini disebut internally unstable. Tidak stabil internal. Jadi dia stabil eksternal tapi tidak stabil internal. Jadi bangun ini tidak bisa kita gunakan. Nah, bagaimana mengetahui struktur stabil secara eksternal dan bagaimana mengetahui struktur stabil secara internal? Nah, itu ada metodenya, ada metode of joint sama metode of section ya. Nah, untuk mengetahui dia stabil secara eksternal dulu, itu kita belajar dulu ya. Jadi jumlah persamaan kita sebut E sama dengan 2 kali jumlah join. Terus jumlah persamaan tidak diketahui itu jumlah reaksi support ditambah jumlah batang truss. Nah, nanti kita ini. Jika jumlah E lebih besar dari jumlah U, maka truss dinyatakan tidak stabil. No. Jadi big no. Jadi teman-teman tidak usah kerjakan jika E lebih besar daripada jumlah U. Nah, jika jumlah U lebih besar pada jumlah E, maka truss dinyatakan statically indeterminate atau struktur statis tak tentu ya. Nah, lagi, jika jumlah E sama dengan jumlah U, maka truss dinyatakan statically determinate, struktur statis tertentu. Yang kita pelajari sekarang itu kan ini kan, struktur statis tertentu, bukan tak tentu. Kita pelajari sekarang. Nanti tak tentu kita akan pelajari di ini ya, analisis struktur 1 atau analisis struktur 2. Kita akan pelajari itu di situ. Nah, contoh soal 1. Kita coba ya. Nah, ini ada kotak lagi. Kita hitung. Jumlah persamaan E, ingat,
join itu sudut ya. Ini berarti 1, 2 itu jumlah join. 3, 4. Sudah ada anunya. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, jumlah uncurrent force atau U itu ada 3 ya. Jadi jumlah support. So, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi terus ditambah jumlah member. Jumlah member itu batang. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 3 tambah 4, 7. Nanti member dan join akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya lebih jelas. Cuma ini hanya brief ya. Sebelum kita masuk ke trust yang sebetulnya kita bahas dulu ini. Nah, E lebih besar daripada U, tidak stabil, jangan dihitung. Ini lagi. Nah, jumlah persamaan E sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Jumlah persamaan tidak diketahui U sama dengan 9 tambah 3, 12 juga. Nah, 12 sama 12. Ini 50-50, teman-teman bisa menganalisa ini. Jadi bisa ke tahap selanjutnya. Kita bisa menggunakan metode of join. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya method of join. Nah, tapi bangun ini lolos ya. Nah, sekarang yang ini. Ya, kita hitung aja. Jumlahnya E-nya itu 6 kali 12, 6 kali 2 12, toh. Sedangkan U nya 8 tambah 3. Ingat, ini mewakili E, ini mewakili U. U sama 8 tambah 3, 11. E lebih besar pada U, tidak stabil, berarti jangan dihitung. No, big no. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.